Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Merlin Sutomo senang dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan saat ini topik menarik yang akan kita bahas bersama yaitu karsinogen. Karsinogen sering disebut sumber penyakit kanker. Kabar buruknya, karsinogen tanpa disadari ada di sekitar kita dan masuk dalam tubuh dengan berbagai cara. Untuk itu, kenalilah musuhmu. Dapatkah kita mengenal dan menghindarinya? Kenali bahaya zat karsinogen ini dengan tetap menyaksikan program live ini. Dan telah tersambung di studio dengan kami saat ini, Saudari Shirlene Gabriel Haflar yang siap untuk memberikan informasi seputar topik mengenal karsinogen ini. Saudari Gabriel menamatkan sarjana ilmu gizi di tahun 2017 dari Universitas Indonesia. Sebelum kemudian melanjutkan master gizi komunitas dari universitas yang sama di tahun 2022. Saat ini beliau aktif dalam community nutritionist dan community and media partnership di Sirka. Dan tiba saatnya untuk kita menyapa narasumber kita, Saudari Gabriel Haflar. Halo Gabriel, apa kabarnya? Halo Kak, baik. Kak Madeline gimana nih kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan ya. Jadi bagaimana kesibukan menjadi community nutritionist ini, Gabriel? Ya kurang lebih apa yang dilakukan adalah sama seperti ini, kita menjangkau lebih banyak community, Iya. lebih banyak masyarakat ya dibandingkan pendekatan individual. Tujuannya sama untuk meningkatkan awareness dan juga memberikan edukasi pola hidup sehat. Wah, luar biasa, jadi berkat ya intinya ya bagi sesama ya. Baik, kita akan segera membuka diskusi kita, tetapi sebelumnya kita akan buka dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, segala berkat dan tuntunan-Mu yang Tuhan sudah berikan. Pada saat ini ya Tuhan, kami kembali kepadamu meminta kiranya ya Tuhan penyertaan yang sama dapat menjadi bagian kami dalam program live ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga rindu untuk mendoakan narasumber kita, Saudari Gabriel Haflar yang sudah bersama-sama tersambung di secara online. Kiranya ya Tuhan, Tuhan berikan dia kebijaksanaan agar dapat berkata-kata menjadi saluran berkat kepada kita semua. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan break sejenak ya Gabriel dan sahabat live. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita, Saudari Gabriel Haflar. Baik, Gabriel, sehubungan dengan topik kita karsinogen ini ya, untuk mengawali diskusi kita, apa saja fokus topik kita saat ini? Karena kalau bicara soal karsinogen pasti luas ya. Jadi bagaimana, Saudari Gabriel? Oke, membahas karsinogen ini bisa dibilang luas, tapi sebenarnya ini spesifik dan dalam. Kalau kita mau kupas satu-satu, ada ratusan karsinogen, baik itu hubungannya dengan makanan atau yang tidak terhubung dengan makanan tuh sebenarnya sangat banyak, dan mekanismenya satu-satu untuk bisa menjadi atau terdevelop menjadi kanker itu sangat panjang. Jadi mungkin aku akan ambil bigger picture-nya atau gambaran luasnya gitu ya. Sebelum kita masuk kepada topik spesifik karsinogen adalah kita harus paham bahwa makanan yang kita makan itu harus aman dan juga sehat. Karena bahaya pada makanan kita ini bukan hanya karsinogen, tapi mungkin aku akan di sini selain membahas karsinogen yang nanti aku akan bahas khusus di akhir, aku akan membahas juga tentang bagaimana sih menjaga makanan kita ini tetap aman dan sehat gitu.
Oke, baik. Jadi katanya ya cara kita untuk menggunakan, membuat, hingga menyimpan makanan itu penting. Mengapa keamanan untuk menjaga keamanan pangan ini penting? Karena gini, bahkan mulai dari makanan kita itu dipanen gitu ya. Ya. Anggap aja kita lagi bicarakan tumbuhan. Dari makanan kita dipanen atau mungkin dari peternakan, kalau handlingnya tidak benar atau misalnya penanganannya tidak tepat, dari dipanen kemudian dibawa untuk diproses, dijual sampai di rumah kita simpan, kemudian kita masak. Habis masak kan kadang nggak habis, kadang disimpan lagi. Iya. Nah, itu banyak sekali momen-momen di mana bisa terjadi kontaminasi atau bisa masuk bahaya-bahaya pada makanan. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut apa sih jenis-jenis bahaya yang bisa ada pada makanan. Pun dengan karsinogen begitu, ada yang memang secara alami ada pada sumber makanan tersebut, ada yang karena kontaminasi, tapi dengan proses yang tepat juga karsinogen itu bisa diturunkan levelnya sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Makanya penanganan makanan secara aman itu sangat penting. Oke, baik. Jadi apa saja penyakit-penyakit yang dapat menyerang ini kalau kita lalai dalam menjaga keamanan pangan kita? Oke, mungkin aku akan kasih tahu dulu kali ya, apa itu keamanan pangan supaya kita lebih tergambar. Jadi Silakan. keamanan pangan, makanan kita itu disebut aman ketika kita sudah melakukan kondisi dan upaya untuk mencegah pangan atau makanan kita dari cemaran. Jadi ada yang kita sebut cemaran atau kita sebut hazard yang sifatnya bisa biologis, fisik, atau kimia. Nah, karsinogen ini sebenarnya dia masuk kepada kimia karena dia rupanya zat gitu ya. Dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Apa saja yang bisa terjadi kalau makanan kita tidak aman? Itu variasinya sangat luas, mulai dari diare. Kalau misalnya makanan kita tidak aman dari bakteri, dari virus, atau mungkin dari parasit, itu bisa terkena mulai dari diare, kemudian hepatitis, kemudian panas, infeksi lainnya, atau bahkan kalau misalnya kita terkena bahaya-bahaya kimia gitu ya, seperti polusi dari tambang, atau misalnya dari heavy metals, atau dari karsinogen, penyakit itu bisa muncul sampai kepada kanker. Itu mungkin yang akan kita emphasize hari ini atau kita bahas lebih lanjut adalah karsinogen. Di mana karsinogen, nanti sebenarnya aku mau bocorin di akhir apa sih karsinogen itu, tapi udah sekarang aja lah ya. Jadi karsinogen itu adalah semua zat yang dapat menimbulkan kanker. Dan ini bisa ditemui juga pada makanan kita. Kalau handlingnya tidak tepat atau penanganannya tidak tepat, mulai dari dipanen sampai pada meja makan kita, atau sampai pada waktu kita makan, maka resiko untuk terbentuknya penyakit seperti kanker ini pun akan jadi lebih tinggi. Oke, jadi sebenarnya biang kerok atau sumber dari penyakit ini sebenarnya berasal dari makanan ya. Ini apa aja? Berasal dari makanan apa aja? Nah, ini beragam ya. Tadi seperti yang aku bilang, hazardnya kalau misalnya dari karsinogen itu sendiri itu akan sangat luas. Mungkin kita akan bahas di berikutnya, tapi secara umum sumber bahaya pada makanan kita tuh ada bakteri. Contohnya salmonella, campylobacter, atau E. coli mungkin yang sering banget kita dengar. Kemudian ada virus juga, ada hepatitis A, E, rotavirus, poliovirus. Ada parasit juga ya, seperti cacing pita. Mungkin kita sering dengar cacing pita. Kemudian yang kimia, ada toksin yang muncul secara natural seperti beberapa karsinogen itu memang sudah ada pada makanan secara natural, atau bisa juga karena kontaminasi, atau bisa juga sumber bahaya ini adalah persistent organic pollutant yang muncul secara terus-menerus. Polusi ini bisa karena tambang atau karena industri. Kemudian ada juga bahaya-bahaya fisik seperti kerusakan makanan, atau misalnya ada rambut pada makanan kita, ada pasir dan lain-lain. Nah, ini yang bisa menjadi sumber bahaya dari makanan kita.
Oke. Jadi ada nih ya yang katakan makanan yang aman itu katanya berbeda dengan makanan sehat. Nah itu emangnya beda? Apa perbedaannya? Makanan yang aman adalah makanan yang sehat. Makanan yang aman belum tentu sehat, makanan yang Oke. sehat belum tentu aman. Gitu ya. Kita sebut aman apabila terhindar dari hazard. Nah, kalau misalnya makanan sehat yang kita anggap sehat itu adalah makanan yang tidak membawa penyakit. Tentunya makanan aman itu bisa menjadi sehat, tapi tergantung juga apa ini bahan makanannya. Maka kita harus perhatikan juga agar makanan ini aman dan sehat, bahan makanan yang kita gunakan, pola penyusunan makanan kita sehari-hari, pola makan kita atau kita sebutnya diet ya, diet kita Iya. sehari-hari pun harus bergizi seimbang. Itu gizi seimbang ini bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Tapi kita sudah sebutnya dengan gizi seimbang di mana ada 4 pilar, salah satunya adalah keanekaragaman pangan. Kenapa harus beraneka ragam? Karena kita butuh protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral yang kalau makanan kita tidak beragam, jumlahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan kita bisa kekurangan zat gizi tersebut. Atau kalau nggak seimbang nih ya, misalnya kita makan terlalu banyak lemak, terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak gula, maka itu juga akan menimbulkan resiko yang lain seperti obesitas dan berbagai penyakit kronis. Oke, jadi memahami informasi nilai gizi ini pasti penting ya. Tapi apa sih hubungannya dengan kita dapat menghindari karsinogen ini? Oke, kita perlu tahu ya, memahami informasi nilai gizi atau memahami makanan kita. Dengan karsinogen ini lebih kepada uh, banyak kok makanan-makanan yang secara umum telah diketahui menjadi sumber karsinogen. Kenapa kita perlu tahu makanan apa aja sih yang menjadi sumber karsinogen ya, supaya bisa kita hindari atau kita bisa cari cara bagaimana supaya makanan ini itu bisa kita uh, turunkan level karsinogennya gitu. Oke. Kemudian uh, di luar karsinogen gitu ya, kita perlu pahami nilai gizi yang kita makan supaya satu memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, kalau misalnya ini berupa makanan kemasan, kita bisa tahu apakah ini menimbulkan alergen atau tidak. Kemudian beberapa bahan tambahan pangan, kita perlu tahu juga apakah dia ini sudah direkomendasikan secara aman karena berbagai bahan tambahan pangan juga merupakan karsinogen. Apa sih bahan tambahan pangan? Mungkin kita sering dengar pemanis, pewarna, penambah rasa gitu ya, perisa, yang ternyata banyak sekali diambil dari bahan kimia yang belum tentu bebas dari karsinogen gitu. Oke. Lalu kemudian apa sih jadinya jenis-jenis bahan tambahan makanan yang umum ya kita konsumsi tanpa kita sadari? Oke, ini aku share screen lah ya, Oke. supaya kita bisa lihat bahan tambahan pangan apa yang biasa kita makan sehari-hari, yang kita sering jumpai tentunya dalam makanan kemasan ini ya, tepatnya entah itu makanan kemasan atau makanan yang memang dibuat dengan bahan tambahan seperti ini. Ada pewarna, tentu gunanya untuk memberikan atau memperbaiki warna. Ada yang alami, ada juga yang sintetik. Saudara-saudara bisa lihat apakah ada bahan-bahan seperti ini di makanan yang kita beli gitu. Kemudian ada pemanis, ada yang alami, ada yang buatan juga. Mungkin kita bisa lihat kepada yang buatan ya, karena ini biasanya dari bahan kimia. Ada penguat rasa juga seperti MSG, pengawet, kemudian, nah ini dia. Bahayanya sebenarnya beragam ya. Tapi kalau misalnya seperti ini acesulfam K ini adalah artificial sweetener atau pemanis buatan yang sebenarnya dia punya potensi menjadi karsinogen. Sudah ada beberapa penelitian tapi dilakukan pada hewan, jadi ini karsinogen yang potensial. Belum fix dia bisa menyebabkan ini pada manusia, tapi ada potensinya. Karena pada penelitian di hewan itu menyebabkan tumor pada paru-paru,
tumor payudara, leukemia, dan juga kanker. Contohnya seperti itu. Banyak kan sebenarnya yang masih aman, tapi banyak juga yang tidak aman gitu. Kemudian ini pewarna orange atau merah. Saudara-saudara boleh lihat ya kalau nanti beli bahan makanan kemasan, ada nggak Alura Red AC ini? Sebenarnya ini sudah banyak dilarang penggunaannya di berbagai negara. Banyak sekali potensial effect-nya, dan dia juga merupakan potensial karsinogenik, gitu. Karsinogen yang berpotensi menyebabkan kanker. Kemudian, nah ini aspartam, pemanis buatan juga, tapi sepertinya dia belum diteliti atau belum diyakini menjadi karsinogen. Banyak sekali hal-hal lainnya yang bisa kita lihat di sini. Mungkin aku nggak harus bahas satu-satu kali ya, tapi sebagai gambaran saja, banyak sekali bahan tambahan pangan yang ada pada makanan kemasan kita yang punya efek potensial menyebabkan penyakit. Gitu. Salah satunya ya kanker karena ada yang bersifat karsinogenik. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, hubungan karsinogen ini tentunya ada di mana-mana ya, dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, kalau dalam makanan, apakah karsinogen itu memang sudah ada atau jadinya terbentuk karena sesuatu proses? Nah, itu yang tadi sempat aku singgung. Karsinogen itu bentuknya atau datangnya bisa karena alami ada pada bahan makanan tersebut. Bisa juga karena kontaminasi, ya, seperti pada beberapa makanan pokok kita, pada jagung ada aflatoksin. Nah, dia itu bisa hadir karena environment, ada arsenik yang bisa hadir karena environment, misalnya tercemar dari air atau tercemar dari tanah, yang memang arsenik itu ada di tanah kita atau di air kita secara alami, tapi dia bisa mengkontaminasikan tanaman yang ada di atasnya. Bisa juga terbentuk karena proses memasak. Nah, yang sekarang lagi diteliti banyak adalah penggunaan open flame atau seperti grilling ya, pembakaran, pengasapan, kemudian penggunaan minyak yang sangat panas, bisa di atas 200 atau di atas 160 derajat Celcius. Nah, itu juga telah diteliti bisa membentuk zat karsinogenik, terutama pada makanan yang tinggi protein. Oke. Baik, ini benar-benar penting ya untuk kita kenali agar kita dapat hindari ya. Baik, kita masih akan membahas, melanjutkan ke sesi berikutnya. Kita akan break sejenak ya. Dan sahabat live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Gabriel Haflar. Baik, untuk pertanyaannya ya, yang berikutnya, apa saja jenis karsinogen ya yang sudah didapat, yang mudah didapat di makanan? Oke, mungkin aku juga mau jelaskan sedikit apa sih karsinogen itu ya. Oke, silakan. Oke, ini boleh kali ya aku share screen juga supaya kita bisa lihat sama-sama. Baik. Nanti bisa dibantu sama operator di sana untuk menampilkan share screen-nya. Oke. Oke, ini share screen-nya masih loading, saudara-saudara. Jadi intinya yang kita bahas sedikit, kita flashback lagi apa itu karsinogen. Jadi karsinogen itu adalah bahan atau zat yang bisa menimbulkan kanker. Kemudian apakah pasti kalau kita mengonsumsi atau misalnya terpapar dengan karsinogen, kita sudah pasti langsung bisa ada penyakit kanker dalam tubuh kita? Apakah seperti itu? Nah,
Karena kalau misalnya anggapan kita seperti itu, sedangkan di makanan kita itu banyak sekali yang mengandung karsinogen yang telah diketahui, jadinya nanti kita nggak bisa makan apa-apa gitu ya. Bahkan pada beberapa penelitian di sayuran eh, berdaun hijau itu ada nitratnya yang juga merupakan karsinogen. Tapi apakah kita harus tidak memakan sayuran gitu? Iya. Oke, ini semoga sudah lebih terlihat jelas gitu ya. Aku jelaskan sedikit tentang karsinogen. Jumlah, durasi paparan, latar belakang genetik individu, dan banyak hal lainnya itu bisa menjadi faktor terjadinya kanker. Jadi walaupun kita sudah terpapar karsinogen, tapi kalau jumlah dan durasi paparannya itu tidak terlalu besar, maka kemungkinannya akan lebih kecil untuk menjadi kanker. Tapi sebisa mungkin kita hindari, perlu kita hindari. Pada makanan, zat karsinogen ada secara natural karena kontaminasi dan juga muncul saat proses mengolah makanan. Nah, ini ada beberapa karsinogen yang sudah diketahui. Jadi ada klasifikasinya juga, ada yang kategori 1 itu sudah diketahui sebagai karsinogen untuk manusia. Yang 1A ini sudah diketahui dan sudah ada buktinya pada manusia. Yang 1B ini dianggap punya potensi karsinogenik karena sudah dibuktikan pada hewan. Tadi waktu kita bahas bahan tambahan pangan, banyak yang kategorinya masuk 1B karena sudah terbukti pada hewan. Jadi dianggap bisa karsinogenik juga pada manusia. Kemudian ada kategori 2, ini dicurigai sebagai karsinogen untuk manusia, namun secara data, secara evidence based, ini belum cukup meyakinkan untuk disebutkan bahwa bahan kimia tersebut masuk dalam kategori 1. Nah, banyak sekali nih kalau kita mau bahas satu-satu, ini ada berapa nih? Ini puluhan, mungkin sampai ratusan ya. Cuman kita lihat nih, di atas ini ada asetaldehid, di mana ini bisa menjadi karsinogen karena mengonsumsi alkohol. Gitu. Kemudian ada aflatoksin, di mana aflatoksin ini muncul juga pada padi-padian, muncul juga pada jagung, dan lain-lain. Kemudian ada aristolochic acid, ini juga ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Ada arsenik, yang bisa kita temukan pada lahan pertanian. Ada benzen, ada benzoapirin, ada etilen oksin, banyak sekali yang ada etanol juga nih untuk minuman ya, minuman beralkohol. Kalau aku ini sepertinya belum sempat highlight satu-satu gitu ya. Kemudian ada 2 makanan atau bahkan 3 makanan di sini disebutkan jenis makanannya. Itu processed meat atau daging olahan. Mungkin kalau sekarang kita bisa lihat ham yang sudah diolah, sosis, nugget, pokoknya yang sudah diolah dagingnya itu udah bukan lagi fresh meat, dipotong habis disembelih dibagi-bagi gitu ya. Pun daging merah ternyata juga menjadi potensial karsinogen untuk kita. Kemudian sayur-sayuran yang diacar ternyata itu adalah karsinogen. Kemudian salted fish, di sini disebut Chinese style, tapi Indonesia juga punya caranya untuk mengasinkan ikan, dan banyak cara di Indonesia ini untuk mengawetkan ya, salah satunya dengan pengasinan. Ternyata proses-proses seperti ini itu juga merupakan sumber terbentuknya karsinogen. Dan hal-hal lainnya ini juga banyak. Cuman notes-nya ini adalah apakah kita perlu semua hal yang tercatat di sini kita hindari semuanya. Ada yang bisa kita hindari secara komplit atau betul-betul kita hindari. Ada juga yang paparannya bisa kita kurangi sehingga resiko terbentuknya penyakit kanker itu tidak terlalu besar. Contohnya ya, ini mungkin aku nggak ambil dari makanan, atau bisa juga dari makanan dari seperti arsenik dan aflatoksin. Itu banyak kok caranya supaya kita tetap bisa makan nasi, tetap bisa makan jagung gitu ya. Tapi ada proses-proses yang diperlukan sehingga karsinogen ini bisa turun levelnya. Kemudian di luar makanan ada ultraviolet, kan kita dapat dari matahari. Kita kan sepertinya butuh juga matahari untuk pembentukan vitamin D, sehingga tidak perlu kita hindari
completely atau betul-betul kita hindari. Aku lanjut ya membahas, kalian aja boleh ya Kak Ya, Merlin silakan. Ya. Nah ini beberapa yang diketahui. Sebenarnya banyak ya, tadi kita udah lihat listnya yang begitu panjang, cuman ini aku ambil yang paling sering kita jumpai. Itu ada heterocyclic aromatic amines atau kita sebutnya HAA atau HAS gitu ya. Ada juga polycyclic aromatic hydrocarbons atau PAH, ada N-nitrosamines NA, acrylamide dan aflatoxin. Ini sering sekali muncul di bahan makanan kita atau karena pemrosesannya atau karena proses pemasakannya. HAA itu muncul pada proses memasak bahan makanan sumber protein dengan api terbuka seperti grilling, secara natural ada pada daging. Jadi daging merah kita secara natural itu sudah ada HAA-nya. Belum lagi daging itu kan sumber zat besi ya. Nah, zat besi itu ada dua tipe, ada heme iron, ada non heme iron, di mana heme iron itu mirip sekali dengan zat besi atau untuk pembentukan sel darah kita. Sehingga memang penyerapannya akan besar. Dan di dunia nutrisi, di dunia kedokteran, kalau misalnya kita anemia, itu pasti disuruh makan daging karena ada heme iron-nya. Tapi ternyata heme iron ini, itu tubuh kita nggak bisa atur kapan waktunya diserap, kapan enggak. Jadi diserap terus. Sedangkan heme iron yang berlebihan itu dapat meningkatkan reaksi stres oksidatif. Dan di mana stres oksidatif ini ya tentunya menyebabkan oksidasi yang sifatnya juga adalah perusakan sel, perusakan DNA sel kita. Nah, itulah yang disebut dengan karsinogen. Proses ini yang kemudian dapat menyebabkan kanker. Kemudian ada juga kontaminasi pada produk agrikultur kita dan daging olahan yang digoreng. Ini contohnya jelas sebenarnya di jurnal itu nugget goreng. Itu ternyata memunculkan HAA sebagai karsinogen. Kemudian PAH ini juga didapati pada daging. Maka kalau saudara-saudara coba cari jurnalnya tentang makanan dan juga karsinogen, list yang akan muncul selalu adalah daging dan daging olahan. Jadi mohon maaf bagi para pecinta daging yang lagi baru mau makan steak nih, ya hari ini atau besok lagi mau ada makan-makan all you can eat gitu ya, mohon maaf ini bisa menjadi sebuah masukan gitu. Jadi PAH ini didapati pada daging, proses memasak, bakar atau asap, pengasapan atau proses memasak temperatur tinggi dengan waktu yang lama. Nah, proses memasak, bakar atau asap ini muncul juga nggak hanya pada daging tapi juga pada seafood atau ikan juga bisa muncul. Kemudian ada N-nitrosamines ditemukan pada daging olahan, sebenarnya salah satu jenisnya juga ada pada sayuran. Kemudian proses pengolahan seperti asap, goreng, panggang, pengasinan, dan acar. Nah, mana yang kita bisa kurangi? Kalau misalnya pada proses pemasakan sayuran bisa dicuci bersih, kemudian proses pemanasannya jangan terlalu lama karena bisa juga kehilangan vitamin dan mineral. Nah, untuk proses pengolahan kalau saudara-saudara masih makan daging, pengolahannya itu perlu diperhatikan, gitu ya. Asap, goreng, panggang, diasinkan, itu membentuk zat karsinogen. Kemudian ada acrylamide yang terbentuk pada proses penggorengan dan juga oven. Sehingga penggunaan proses-proses pemasakan seperti ini perlu ada alternatifnya. Jangan setiap kali kita makan semuanya digoreng, semuanya dipanggang. Panggang ini sebenarnya lebih ke grill ya, jadi dia kayak open flame gitu. Langsung kena ke api. Kemudian ada juga aflatoxin. Aflatoxin ini muncul karena kontaminasi mikrobial yang merupakan metabolit toksit yang dihasilkan dari kapang, yaitu spesies Aspergillus yang banyak ditemukan pada bahan pangan seperti jagung, beras, bumbu kering, kacang-kacangan. Aflatoxin juga ditemukan dalam susu yang terkontaminasi dari makanan hewani. Makanya untuk bahan pangan seperti ini, petaninya dan juga manufakturnya sebelum diberikan kepada konsumen biasanya ada kadar-kadar aflatoxin yang bisa ditoleransi.
Nah, itu prosesnya ada di belakang layar sebelum makanan-makanan ini bisa kita konsumsi. Sudah ada prosesnya gitu ya, bagaimana caranya atau kayak komoditasnya seberapa banyak yang mau dijual yang kira-kira cukup aman bagi masyarakat gitu. Oke, jadi tadi sudah disebutkan begitu banyak ya sebenarnya zat-zat yang jadinya karsinogen dalam makanan. Nah, ada juga zat yang dibentuk menjadi karsinogen karena penyiapan makanan, ada yang nature ya sudah seperti itu. Nah, apakah kalau cara penyiapan makanannya itu sudah benar ya, lalu bisa disebut bebas dari karsinogen? Jadi sebenarnya nih, kalau misalnya dia muncul secara natural atau kontaminasi itu tidak bisa 0% bebas gitu ya, apalagi Oke. yang sudah diketahui ada dari sananya. Cuman karena kita bisa menurunkan levelnya, eh, contohnya kayak arsenik gitu pada pada beras itu bisa kita cuci sebenarnya ya. Atau kayak pada makanan-makanan yang seperti ini yang muncul pada jagung, bumbu bumbu kering itu sebenarnya bisa dikurangi levelnya di area pertanian dan manufaktur. Sehingga kalau mau 0% banget sepertinya agak susah kita menghitungnya ya. Tapi resikonya bisa diturunkan sih Kak. Oke, jadi boleh nanya ya, sebenarnya apa sih fitonutrients yang tadi sempat disebutkan mungkin? Oke, kita ketahui dulu apa itu fitonutrien ya. Fitonutrien itu ditemukan di tumbuh-tumbuhan, namanya juga fito. Jadi Oke. cuma ada pada tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali khasiatnya gitu. Salah satunya adalah untuk menjadi antioksidan. Tadi kalau kita lihat ya seperti karsinogen, itu dia cara merusak sel kita sehingga menimbulkan kanker adalah dengan memberikan reaksi oksidasi sehingga terjadi kerusakan sel. Nah, antioksidan ini gunanya adalah untuk mengcounter hal tersebut. Jadi dilawan sehingga mengurangi reaksi oksidasi sebelum dia mencegah kanker ya. Jadi walaupun kita nggak takut kanker, tapi gunanya banyak seperti menghambat penuaan dini, meremajakan sel, dan bisa melindungi kita dari terbentuknya sel kanker. Kemudian fitonutrien lain juga banyak sekali gunanya, menjaga kesehatan dan stamina, proteksi terhadap penyakit jantung, proteksi terhadap penyakit pembuluh darah, osteoporosis, dari infeksi saluran kemih. Kemudian setiap warna buah itu ada gunanya masing-masing. Ya, ada yang merah itu gunanya untuk jantung dan sel. Kemudian yang ungu untuk kognitif dan jantung, yang hijau untuk kesehatan paru-paru dan juga pertumbuhan sel yang baik gitu. Kemudian yang warnanya putih itu bisa untuk tulang dan juga pembuluh darah kita, dan yang warnanya oranye sering kita tahu ya, ini untuk kesehatan mata kita dan sistem imun. Nah, ini adalah fitonutrien di mana itu tadi yang saya sampaikan gunanya untuk salah satunya menjadi antioksidan. Semakin gelap warnanya maka akan semakin kuat dia menjadi antioksidan. Nah, oke. Jadi dengan kata lain kita sudah mengenal karsinogen dan kita juga sudah kenal bagaimana cara agar kita bisa terhindar ya dengan menambah antioksidan. Baik, kita masuk dalam mitos dan fakta ya. Nasi dapat menyebabkan kanker, bagaimana? Nasi dapat menyebabkan kanker. Memang ada karsinogen di dalamnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, arsenik. Dan aflatoksin itu bisa muncul pada padi-padian. Tapi proses manufaktur dan juga proses kita mencuci nasi dan menanak nasi itu bisa menurunkan level karsinogennya. Jadi tetap aman untuk kita konsumsi, nggak usah kita takut makan nasi. Oke. Kemudian berikutnya alkohol merupakan karsinogen. Oke, tadi sudah jelas ya aku sampaikan di bagian awal bahwa memang alkohol ini diketahui sebagai karsinogen, bahkan dia kategori 1A, sudah terbukti dia menjadi karsinogen bagi manusia karena ada asetaldehid di dalamnya dan juga etanol yang merupakan karsinogen.
Jadi nyata-nyata fakta ya. Kemudian berikutnya, mitos atau fakta, makanan yang dibakar atau digoreng adalah sama-sama dapat menyebabkan kanker. Oke, kalau persamaannya adalah menyebabkan kanker, sama-sama karsinogen mungkin ya. Iya. Itu mungkin bahasa yang tepat untuk aku gunakan, sama-sama karsinogen. Dia punya potensi untuk menyebabkan kanker apabila kita terpajan terus, terekspos terus, makanan kita digoreng terus, makanan kita dibakar terus, gitu. Cuman di luar itu ada perbedaannya. Pada pembakaran yang cepat, tidak membutuhkan waktu lama, tentu kita tidak perlu menggunakan lemak atau minyak yang lebih banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara di sini ada yang lagi mau manajemen berat badannya, pan grill yang singkat gitu ya, yang nggak terlalu lama, nggak terlalu gosong, masih lebih aman. Untuk penggorengan juga bisa ya tidak selalu digoreng gitu ya, kita bisa cari alternatif lainnya juga. Baik, mitos dan fakta yang terakhir ya sebelum kita tutup diskusi kita. Nah, memanaskan makanan dengan microwave dapat menyebabkan kanker. Bagaimana tanggapannya? Oke, iya tadi juga itu sudah saya ceritakan ya, penggunaan oven, penggunaan microwave, itu sebenarnya menimbulkan atau membentuk karsinogen. Zat karsinogen pun penggunaannya kita perlu dengan bijaksana, karena kalau kita terpaparnya, ya kita kan juga diberkati Tuhan dengan sistem imun, dan juga kalau makanan kita jaga banyak antioksidannya, nah itu juga menjadi proteksi bagi kita. Walaupun nanti jadi bingung ya, kalau goreng nggak boleh, bakar nggak boleh, oven nggak boleh, microwave nggak boleh, mau makan kukus, rebus, mentah, semuanya juga nggak semua bisa makan setiap hari seperti itu. Jadi yang penting adalah kita gunakan proses memasak tersebut dengan bijaksana. Oke, baik. Kita akan segera menutup ya diskusi kita. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Tetapi sebelum kita tutup ini, di akhir pembahasan kita, apakah boleh untuk memberikan sedikit closing statement seperti manfaat apa atau pesan-pesan penting yang untuk disimpan bagi sahabat live sekalian? Oke, ini rekomendasi aja ya, jangan lupa untuk pilih bahan pangan yang sehat dan aman. Hazard itu bukan dari karsinogen aja, melihat dari karsinogen kita bisa tahu bahwa ada loh makanan-makanan yang lebih aman untuk kita. Pilihlah makanan-makanan yang berbasis tumbuhan, selain dia bisa kita kontrol karsinogen di dalamnya, tapi juga merupakan antioksidan bagi kita. Sehingga kalau kita mengkombinasikan makanan kita dengan makanan-makanan lain tuh masih bisa lebih aman. Kemudian jangan lupa selain aman, pastikan makanan kita sehari-hari seimbang. Ada sumber karbohidratnya, proteinnya, sayur dan buahnya. Nggak usah terlalu takut mau makan ini itu. Yang penting kita tahu apa sih yang memang sudah ditetapkan menjadi karsinogen dan perlu kita hindari. Oke, jadi penting ya untuk kita kutip seimbang ya, makanan seimbang. Oke, baik, kita segera menutup diskusi kita. Bisakah kita tutup dengan doa? Bisa saya minta kesediaan Saudari Gabriel untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun kami untuk belajar lebih banyak tentang makanan yang aman untuk tubuh kami. Apabila ya Tuhan banyak sekali bahaya-bahaya yang dapat kami konsumsi melalui makanan kami, kiranya Tuhan berikan kami akal budi sehingga kami dapat memilih makanan yang tepat bagi kami, dan tubuh kami bisa kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani sesama kami. Berkatilah umat-umat Tuhan yang ada pada ibadah ini, kiranya mereka semua dapat memperoleh kesehatan yang prima. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Saudari Gabriel Haflaria yang sudah menjelaskan dengan sangat baik topik kita di episode ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di episode ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa share video ini dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan melewati episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama, dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.